hadir di kelas ini dan akan melaksanakan kegiatan tersebut. Berkatilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami agar dapat memahami dan juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, minggu kemarin kita sudah belajar tentang siapa yang ingat? Apa? Aku memiliki kemampuan. Kemarin sudah sampaikan juga ada beberapa teman kita yang memiliki kemampuan yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin selama ini kita nggak mengerti bahwa oh ternyata saya memiliki kemampuan ini. Nah kemarin kemampuannya apa saja masih ingat? Main musik, pinter main musik. Ya masih belajar ya, tapi sudah menunjukkan apa? Jadi kemarin itu juga ada teman kalian yang mengungkapkan atau menunjukkan kemampuannya. Kemampuannya kemarin apa masih ingat? Apa kemarin? Ya, meletakkan kakinya di atas leher sini matanya. Ya itu. Syukur itu hanya melalui berdoa. Apa lagi? Melakukan suatu kebaikan kepada siapa? Kepada semua orang. Apakah hanya yang Katolik saja? Tidak. Itu yang butuh perjuangan. Kadang-kadang kita ada teman yang salah sedikit saja kita sudah susah untuk memaafkan. Nah, ajaran Yesus mengajarkan untuk kita selalu bisa menerima orang lain, selalu memaafkan orang lain. Memaafkan, mudah memaafkan ini juga termasuk kelebihan yang kita miliki karena tidak semua orang bisa untuk mengasihi orang lain tanpa memandang dia itu siapa. Oh dia itu anaknya orang kaya, makanya saya mengasihi. Nah hari ini kita akan belajar tentang dibalik kemampuan atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ternyata kita itu juga memiliki yang disebut dengan keterbatasan atau kelemahan. Ya, ada beberapa keterbatasan. Misalnya contohnya apa? Keterbatasan apa atau kekurangan? Secara fisik ya, keterbatasan secara fisik. Kurang tinggi itu termasuk fisik. Terus kemudian mungkin maaf ada orang yang tidak memiliki tangan, ada orang yang tidak memiliki kaki, ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa berbicara. Ya sudah itu keterbatasan secara fisik. Kemudian apa? Miskin atau kurang memiliki kekayaan atau kurang mampu di dalam hal ekonomi. Kurang pintar, keterbatasan intelektual. Jadi sebenarnya itu tidak ada anak yang tidak, ya juga anak yang minder. Jadi dia itu selalu minder, mungkin dia tidak bisa bergaul dengan baik. Psikologis. Jadi itu semua itu kita memiliki, mungkin kita ada kamu melihat tetangga atau melihat itu atau ya ada yang melihat lagi pernah melihat apa orang yang memiliki keterbatasan tetapi dia bisa sukses. Ini apa yang itu ya? Dia suaranya bagus sekali, tapi dia tuh pintar main piano sama sekali cari penyanyi. Yang tidak punya tangan tapi dia bisa melakukan sesuatu di
dia bisa menjadi motivator bagi teman-temannya. Dia memberikan motivasi yang baik. Dia itu mutlak, ya, dia bisa sukses. Ya, tapi bukan berarti terus masa sekolah baik, kau nanti jadi orang sukses. Tidak begitu juga, karena sekolah itu walaupun bagaimana sekolah itu tetap penting. Dia masih melanjutkan S2 S3. Kalau aku ditanya lalu apa, dia sudah pensiun. Ya, ilmu itu kan juga bisa menambah pengetahuan kita. Ilmu itu akan bisa membuat kita semakin apa ya? Pokoknya dia merasa bahwa pokoknya ilmu itu sangat bermanfaat bagi hidupnya. Kita harus bisa berdoa secara baik. Tuhan berkati saya, semoga apa yang saya pelajari itu bisa saya ingat untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Orang yang memiliki keterbatasan namun dia bisa sukses. Misalnya kemarin sudah mendadak ya. Orang yang memiliki keterbatasan tetapi mereka bisa hidup sukses. Ini tak jadi ada yang keterbatasan fisik, ada yang keterbatasan ekonomi. Silakan mencari dulu tadi hanya ada 2 keterbatasan fisik dan ekonomi. Yang lain silakan kalian mencari sendiri. Jadi orang yang memiliki keterbatasan mental atau psikologis tadi, tetapi dia ternyata bisa sukses. Ada orang yang autis, tapi dia ternyata bisa sukses, bisa menjadi ini. Nanti kemudian kalian tuliskan apa yang menjadi motivasi kamu supaya kamu bisa seperti orang-orang ini. Silakan dilihat videonya. Sudah masuk? Nah, silakan dilihat videonya. Itu salah satu orang yang memiliki keterbatasan yang normal. Silakan dilihat dulu. Keterbatasan apa, kemudian kesuksesan yang dia alami itu apa, terus kemudian apa yang memotivasi diri kamu dengan motivat tayangan itu. Yang satu itu keterbatasan secara fisik, yang satu keterbatasan secara ekonomi. Jadi nanti kamu bisa pilih salah satu yang mau kamu masukkan, yang mau kamu tulis yang mana. Terus yang menjadikan motivasi untuk kamu itu yang mana. Dari keterbatasan secara ekonomi, terus kemudian keterbatasan secara fisik, itu motivasi untuk diri kalian itu apa?
mulai tangan sih boleh bisa. Guys, yuk. 5 menit lagi. 3 menit. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari memberitahu seorang anak yang keterbatasan fisik bernama Nick, tapi dia tetap semangat walaupun memiliki kekurangan, sehingga pada Nick umur 10 tahun dia ingin membunuh diri yang dikarenakan merasa bahwa dirinya tidak istimewa. Dan ketika saat Nick berumur 19 tahun, dia mulai percaya diri sehingga dia sudah berkunjung ke negara lain sebanyak 57 kali. Tetap semangat walaupun mempunyai keterbatasan. Terima kasih. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari video kami teman-teman. Jadi di sini kami ada satu karena waktunya habis, yaitu keterbatasan fisik dari Nick Fujisik. Dan Nick Fujisik terlahir tanpa kaki dan tangan, dan dia hamil dibuang oleh ibunya. Namun dia dibawa pulang oleh ayahnya dan butuh 3-4 bulan bagi ibunya untuk menerima Nick dengan keterbatasannya. Nick berjuang secara mental, emosional, dan fisik, namun dia dibully oleh teman-temannya. Pada saat Nick berusia 10 tahun, dia merasa tidak berguna dan untuk membunuh diri. Namun orang tuanya tetap mendorong Nick untuk terus mencoba dan dia menerima nasihat itu. Dia membuktikan kepada dunia bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk menjadi sukses dengan berenang, bermain drum, dan lain-lain. Dia juga menjadi motivator di umur 19 tahun dan berkunjung ke negara lain sebanyak 50 kali. Terima kasih. Kita yang memiliki kesempurnaan, ya pasti ada ya keterbatasan itu pasti ada dalam diri kita masing-masing. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan bahwa keterbatasan itu kan orang gagal. Tetapi yang kita belajar saat ini bahwa keterbatasan yang kita miliki supaya kita itu bisa menjadi orang yang sukses itu seperti
Terima kasih.